Halo, selamat siang siswa-siswi kelas 10. Sebelum kita mulai pembelajaran, izinkan terlebih dahulu saya untuk memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Diwan Firmansyah. Asal saya dari Desa Serunai Parit ya. Saya di sini mengajar kelas 10, yaitu mata pelajaran informatika. Informatika ya. Jadi sebelum-sebelumnya kalian pasti sudah pernah melihat saya ya, waktu pendaftaran di SMA, dan sekarang bertemu lagi dengan saya di video ini dalam kegiatan belajar mengajar. Oke, di masa pandemi ini, ya kalian sebagai siswa-siswi harus bisa menjaga kesehatan ya, menjaga kesehatan terutama di waktu belajar mengajar ini. Kalian harus menggunakan masker, itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus diwajibkan juga untuk mencuci tangan, menggunakan sabun dan air yang mengalir. Dan kalian juga harus bisa menjaga jarak untuk sementara ini ya. Menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Itu yang harus sangat-sangat dilakukan untuk sementara ini. Jadi mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, jadi kita bisa bersekolah kembali, bisa kumpul lagi dengan teman-teman. Tentunya kalian pasti kangen untuk sekolah. Sama, saya juga rindu untuk mengajar di kelas. Oke, mungkin udah cukup perkenalan dari saya. Sekarang kita lanjut ke materinya. Ya, di dalam materi ini kita membahas tentang teknik komputer. Teknik komputer. Oke, sebelumnya kalian di SMP mungkin sudah pernah belajar tentang TIK. Tapi kalau di SMA ini namanya berubah menjadi informatika ya. Salah satu pelajaran yang membahas tentang teknik komputer. Oke, kompetensi dasarnya memahami interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Itu kompetensi dasar yang pertama. Dan yang kedua, mengenal jenis-jenis persoalan terkait penggunaan komputer yang lebih kompleks dari sebelumnya. Inilah yang akan kita bahas pada bab ini. Ya, ada dua pembahasan, memahami interaksi antar perangkat keras dan mengenal jenis-jenis persoalan teknik pengguna komputer yang lebih kompleks dari sebelumnya. Ya, oke, kita lanjut. Yang pertama itu ada komponen penyusun komputer. Komponen penyusun komputer. Oke, maksudnya dari komponen penyusun komputer itu ada alat-alat penyusun komputer, mulai dari layarnya atau monitornya, ada mesin pemrosesannya atau CPU, dan ada juga alat inputnya seperti keyboard. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu komputer. Ya, saya bacakan. Komputer merupakan perangkat elektronik yang digunakan untuk mengolah data atau informasi yang berasal dari perangkat masukan, kemudian diproses di dalam perangkat pemrosesan dan ditampilkan pada perangkat output berdasarkan instruksi yang telah tersimpan di dalam memori. Ya, itulah pengertian dari komputer. Jadi komputer itu sebuah alat elektronik yang digunakan untuk mengolah data atau informasi yang berasal dari alat masukan. Ya, apa itu alat masukan? Nanti kita bahas bersama. Jadi intinya kalau alat masukan itu berupa alat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer.
Begitu juga dengan alat pemrosesan. Jadi kalau pemrosesan itu alat yang digunakan untuk memproses data yang telah dimasukkan, ya. Dan perangkat output, perangkat yang digunakan untuk mengeluarkan data dari komputer. Itu yang dimaksud. Oke, nanti kita bahas selanjutnya. Supaya komputer dapat digunakan untuk mengolah data, maka harus berbentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem komputer. Ya. Secara umum, sistem terdiri dari elemen-elemen yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok dari sistem tersebut. Ya, itulah yang disebut dengan komputer. Oke, kita bahas lagi selanjutnya. Komponen penyusun itu terdiri dari beberapa elemen, ada hardware, ada software, dan ada pengguna. Di sini ada 3 elemen yang harus dikuasai. Yang pertama, perangkat keras komputer. Yang kedua, perangkat lunak atau software, dan pengguna atau brainware. Oke, perangkat keras komputer dapat dibedakan menjadi 4. Perangkat keras dapat dibedakan menjadi 4, yaitu perangkat masukan. Ya, oke, yang sebelumnya tadi saya bahas, perangkat masukan itu adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Ya. Yang pertama, contoh yang pertama itu ada keyboard. Siapa sih yang nggak tahu keyboard gitu kan? Keyboard setiap hari kalian tekan di handphone, ya. Tapi kalau di komputer dia agak berbeda dengan handphone karena komputer itu agak lebar, ya kan? Tapi sama fungsinya untuk memasukkan data ke dalam komputer. Kita lihat contoh keyboard di samping ada. Ini contoh keyboardnya, ya, agak memanjang. Biasa keyboard disebut dengan papan ketik, ya jelas karena fungsinya untuk mengetik dan memasukkan teks ke dalam komputer. Ya, itu yang namanya keyboard. Keyboard yang paling banyak dipakai saat ini itu ada keyboard berjenis QWERTY. Ya. Selanjutnya, yang kedua ada mouse. Mouse adalah hardware komputer yang menerima input berupa gerakan tekanan, tombol klik, dan pengulangan scroll yang dapat digunakan untuk memilih teks, icon, file, dan folder. Mouse, salah satu contoh alat inputan itu ada mouse, ya. Mouse itu bukan tikus, ya. Mouse itu bukan tikus. Tapi kalau istilahnya di dalam komputer itu mouse alat untuk memasukkan perintah. Ya, ini ada contohnya di bawah mouse. Contoh ada di bawah, bagian paling bawah, gambar pertama mouse. Mouse di situ ada 3 fungsi, klik kiri, klik kanan, dan scroll. Klik kiri itu fungsinya untuk memilih atau OK. Dan klik kanan itu untuk pilihan. Klik kanan untuk pilihan. Dan scroll yang ada di tengahnya bisa di scroll ke atas dan ke bawah, itu fungsinya untuk menggeser halaman ke atas dan ke bawah. Itu mouse. Yang scanner. Kita lanjut, yang ketiga ada scanner. Alat pemindai merupakan alat masukan yang didesain untuk menyalin atau mengcopy teks ataupun gambar grafis dalam komputer untuk kemudian disimpan di dalam bentuk file. Ya, scanner ini untuk men-scan kertas menjadi foto di dalam komputer. Kalau kalian punya foto, nggak usah foto. Kalau kalian punya kertas, ya, kertas mau dimasukkan ke dalam komputer, bukan kertasnya yang dilipat-lipat masukkan ke komputer, tidak. Tapi kalian harus men-scan-nya terlebih dahulu. Kalau sudah di-scan, maka tampillah kertas di dalam
komputer. Itu yang disebut dengan scanner. Oke, yang keempat ada kamera digital. Ada kamera digital. Kamera digital ini merupakan alat juga ya, alat yang digunakan untuk memasukkan gambar ataupun video ke dalam komputer. Siapa sih yang nggak kenal dengan kamera gitu kan? Kamera itu jepret masuk ke dalam komputer. Langsung ada muka kalian di dalam komputer ataupun handphone. Ya, itu yang dimaksud dengan kamera. Selanjutnya ada mikrofon. Mikrofon ini alat yang digunakan untuk memasukkan suara ke dalam komputer, seperti kalian merekam. Jadi, itulah fungsi dari mikrofon. Yang keenam ada trackball. Alat untuk masukkan perintah yang fungsinya hampir sama dengan mouse, cuman mouse itu ada klik kanan dan klik kiri. Tapi kalau trackball ini menggunakannya pakai geser ke kanan, geser ke kiri, ke atas dan ke bawah itu bisa. Biasanya trackball ini digunakan orang untuk bermain game ya. Ya. Selanjutnya, setelah kita membahas perangkat inputan tadi yang ada ada keyboard, ada mouse dan sebagainya. Sekarang kita membahas tentang perangkat pengolah data. Setelah dimasukkan tadi lewat perangkat input, tentunya kita ingin mengolah datanya kembali. Ya, mengolah data. Oke, apa itu pengolah data? Ya, saya jelaskan di sini. Proses atau pengolah data merupakan instruksi atau perintah yang dikerjakan oleh komputer untuk menjalankan operasi data serta operasi aritmatika dan logika yang dilakukan pada data. Itulah pengertian dari alat pemrosesan. Perangkat pengolah data terletak pada CPU, jelas. Karena semua sumber daya yang mengelola itu ada di CPU. Ya. Oke. Perangkat pengolah data antara lain sebagai berikut. Ada beberapa alat yang letaknya di dalam CPU yang fungsinya untuk mengolah data, ya. Yang pertama ada prosesor. Ya. Mungkin kalian tidak pernah melihat prosesor sebelumnya. Kita lihat ini contoh prosesor yang ada di komputer ya, yang ada tulisan Intel biasanya. Oke, apa sih itu prosesor? Ya, prosesor biasa dikenal dengan istilah otak komputer. Ya, mengapa disebut dengan otak komputer? Karena ini alat utama yang berfungsi mengolah data secara digital. Prosesor berfungsi mengkoordinasikan seluruh sistem perangkat dan komponen yang ada pada komputer untuk memproses perintah dan data dengan cara saling bekerja sama secara otomatis, sehingga serangkaian pekerja dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Jadi prosesor ini sangat-sangat vital di dalam sebuah komputer ya, karena dia mengolah data dengan kecepatan yang tinggi. Jadi satuan kecepatan pada prosesor itu ada Mbps dan ada giga per second. Jadi semakin besar giganya dalam prosesor, maka semakin cepatlah dia memproses sebuah data. Ya. Oke, yang kedua itu ada memori. Memori termasuk komponen vital karena performa dari sebuah unit komputer salah satunya ditentukan oleh komponen ini. Semakin besar ruang penyimpanan dan kecepatan dari memori, semakin bagus pula performa dari sebuah unit komputer. Jadi, memori itu sangat-sangat penting di dalam sebuah komputer karena dia bisa menyimpan data dan
Dia juga mengolah data yang ada di dalam komputer tersebut. Ya, contoh memorinya ada di samping. Ini memorinya agak berbeda dengan memori HP pada umumnya. Dia agak memanjang, ya, jauh berbeda dengan memori yang ada di HP. Selanjutnya, memori terbagi menjadi dua, RAM dan ROM. Ya, jelas. Ada RAM dan ada ROM. Memori tadi dibagi menjadi dua penyimpanan, ada RAM dan ada ROM. Oke, apa sih itu RAM dan ROM? Saya jelaskan kembali. RAM berfungsi untuk menyimpan masukan berupa data dan perintah yang sifatnya sementara. Saya ulang, RAM berfungsi untuk menyimpan masukan berupa data dan perintah yang sifatnya sementara. Jadi, RAM bersifat volatil yang akan hilang jika komputer dimatikan dan tidak ada aliran listrik di dalam sistem. Oke, dan ROM. Apa itu ROM? ROM adalah jenis memori yang kontennya tidak akan hilang ketika komputer mati. Dan ROM bisa disebut dengan penyimpanan permanen. Oke, saya jelaskan perbedaannya. Ketika kalian masuk ke toko HP, ingin membeli HP baru, kalian pasti ditanya, mau RAM berapa? Iya kan? Ya, semakin besar RAM sebuah komputer, maka semakin bagus performa yang dihasilkan. Jadi semakin besar RAM yang ada di HP, semakin bagus performa yang dimilikinya. Ya, tidak ada istilahnya nge-lag dan sebagainya. Jadi RAM itu tempat penyimpanan sementara. Misalnya kalian punya aplikasi ya di handphone. Saya kasihkan contohnya sedikit. Kalian punya aplikasi yang namanya game. Ya, game Mobile Legends. Ukuran data Mobile Legends sekitar 90 MB. Ya kan? 90 MB. Sedangkan di HP kalian itu punya RAM sebesar 4 GB. 4 GB dan ROM-nya itu ada 64 GB. Ini contoh. ROM ini istilahnya kalau di HP memori internal. Memori internal itu kan ada 64, ada 128 dan sebagainya. Jadi kebanyakan HP itu ada RAM 4 dan memorinya ada 64 GB ya. Sedangkan kalian punya HP, kalian punya aplikasi game itu game Mobile Legends sebesar 90 MB. Jadi kalian download dari Play Store, maka ROM-nya akan berkurang dari 64 GB dikurang 90 MB. Ya, itu tersimpan di dalam ROM. Sedangkan jika kalian menjalankan game tersebut, maka RAM-nya akan berkurang sesuai dengan kebutuhan aplikasi tersebut, ya. Jadi, jika kalian sudah selesai bermain game, maka aplikasi game tersebut kalian tutup, kalian keluarkan, maka RAM-nya akan kembali normal menjadi 4 GB. Tapi kalau kalian buka lagi gamenya, dia akan berkurang sesuai dengan pemakaian yang digunakan oleh aplikasi tersebut, ya. Seperti itu. Jadi RAM itu tempat penyimpanan sementara. Jika kalian membuka aplikasi, maka RAM-nya akan berkurang. Jika kalian tutup kembali aplikasinya, RAM-nya akan penuh kembali menjadi 4 GB. Jadi itu yang dimaksud dengan penyimpanan sementara. Sedangkan ROM itu tempat penyimpanan permanen. Tempat aplikasi disimpan. Ya, seperti itu perbedaan RAM dan ROM.
Yang ketiga, ada motherboard, merupakan papan utama yang terdapat komponen-komponen serta chip controller yang bertugas mengatur lalu lintas data dalam sistem motherboard. Oke, motherboard gambarnya yang paling atas ya, ada di paling atas. Motherboard, kalau kalian pernah melihat di dalam televisi itu ada papan warna hijau dan ada duri-durinya. Itu yang disebut dengan chip. Ya, banyak di situ. Di situ letak semua komponen yang ada pada komputer. Itu motherboard. Yang keempat ada power supply. Power supply ini bertugas untuk membagi sumber daya listrik ke semua perangkat keras ke dalam komputer. Ya, ini fungsinya untuk membagi sumber daya listrik ke perangkat keras dalam komputer. Semua alat harus dialiri listrik dan ini tugas dari power supply untuk membaginya. Oke, yang kelima ada hard disk. Hard disk ini adalah sebuah alat di mana digunakan untuk menyimpan semua data pada komputer. Ada yang keenam ada sound card, merupakan perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengeluarkan suara, merekam suara dan mengolah suara. Jadi sound card ini merupakan perangkat keras yang digunakan untuk mengeluarkan suara, merekam suara dan mengolah suara. Letak sound card biasanya kalau di laptop itu ada di pinggir untuk mencolokkan handset biasanya. Ya. Oke. Selanjutnya ada perangkat keluaran. Perangkat untuk mengeluarkan hasil olahan yang diinputkan tadi, diproses lalu dikeluarkan kembali dengan alat ini, ya. Yang pertama itu ada monitor. Fungsi monitor untuk mengeluarkan mengeluarkan hasil olahan informasi berupa gambar, ya, berupa video dan sebagainya. Pokoknya yang ditampilkan di monitor. Yang kedua, ada printer, ya. Di sini sudah ada contohnya, printer, ya. Printer itu untuk mengeluarkan hasil olahan data berupa gambar, di print istilahnya. Oke, InFocus. Ini ada InFocus. Ya, biasa yang digunakan untuk presentasi di kelas, itu InFocus. Dan ada speaker. Ini ada speaker gambar yang keempat. Speaker itu digunakan untuk mengolah atau mengeluarkan suara, ya betul. Oke, selanjutnya ada perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan merupakan perangkat keras yang difungsikan untuk menyimpan data. Contoh perangkat penyimpanan sebagai berikut. Yang pertama ada flash disk. Ya, flash disk itu besarnya sekitaran seperti korek api ya, korek api yang pakai gas ya, sebesar itu. Fungsinya untuk menyimpan data ya, yang sifatnya portable, bisa dicabut dan bisa dipasang. Ada hard disk eksternal ya, hard disk eksternal seperti ini, ada tali-talinya. Jadi kalau hard disk itu daya simpannya lumayan besar ya dibanding dengan flash disk. Kalau flash disk paling banyak digunakan itu 32 GB 64. Tapi kalau yang hard disk itu bisa mencapai 1 terabyte. Oke, yang ketiga ada optical disk. Dia berupa kaset ya. Dia berupa kaset seperti ini. Ini adalah tempat penyimpanan data ya. Oke, materi kita udah selesai. Jika kurang jelas silakan dipertanyakan lewat WA saya ya. Saya siap untuk menjawab pertanyaan siswa-siswi sekalian. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.